Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan Najwita dengan NIM 2022 dan akhiran 446 dan teman saya. Rifa Dausna dengan NIM akhiran 400. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai rangkaian lampu, menyalakan lampu dengan otomatis maupun manual dengan menggunakan ESP32 dan relay. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan Arduino-nya. Di sini define mengenai ID, name, sama token yang didapatkan dari template Blink yang udah dibikin sebelumnya. Kemudian di sini dia terkoneksi menggunakan jaringan. Kemudian di sini untuk LDR pin-nya itu ada di 34 dan relay pin-nya itu ada pada pin kedua di SP32. Kemudian di sini untuk mengatur mengenai virtual pin-nya itu ada V1, V2, V3, sama V4. Kemudian di sini ada mode kontrol sama status lampu di mana eh, akan dijelaskan di selanjutnya. Kemudian di sini ada get like status di mana dia membaca nilai LDR. Di sini untuk nilai LDR itu batas ambangnya adalah 500 di mana ketika dia kurang dari 500 dia akan memunculkan status gelap, tetapi jika lebih dari 500 dia akan terang. Kemudian yang selanjutnya kontrol lamp. Jadi untuk mengontrol lampu otomatis berdasarkan get like status atau LDR yang sebelumnya. Jadi di sini jika status like-nya itu gelap ataupun tidak mencapai batas ambangnya 500, dia akan lampunya akan on. Kemudian sebaliknya, maka lampunya akan off. Nah, kemudian ini sinkronisasi output ke serial monitor sama Blink. Nah, di sini untuk status lampunya itu nyala sama mati. Sedangkan light yang sebelumnya itu adalah gelap dan terang. Di sini ada Blink Right, di mana fungsi ini untuk menangani tombol manual atau otomatis. Di mana satu ini manual, nol adalah otomatis. Nah, dia akan off ketika eh, saat akan berganti mode ke otomatis. Di sini untuk kontrol lampu manual dengan V4 itu kontrol dengan otom kontrol otomatis, dia akan berjalan ketika mode manualnya itu aktif. Jadi ketika lampunya itu mati. Kemudian ini untuk timer kontrol lampu otomatis ini sebanyak 1 detik eh, atau jedanya itu 1 detik baru dia akan menyala atau mati. Baik, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya mengenai pertanyaan dari Mas Mas Lutfi. Ya, pertama saya mau menjelaskan bagaimana atau apa saja komponen yang dipakai untuk rangkaian IoT yang project yang kita buat ini. Pertama, itu ada LDR. LDR ini fungsinya untuk nangkap sensor dari cahayanya. Jadi, seperti tadi yang sudah dijelaskan sama teman saya, melalui codingan di Arduino itu kan ada membaca LDR dari sensor ya. Itu makanya komponen pertama kita pakai LDR. Yang kedua itu memakai kabel listrik untuk nyambungin dari steker lampu bohlam ke aliran listrik yang ada. Yang ketiga ada steker lampu bohlam, yang keempat ada lampu bohlam, yang kelima ada relay, yang keenam ada resistor, yang ketujuh ada ESP, ada untuk komponen perangkatnya ada Blink dan Arduino. Oke, sekarang saya mau ngejelasin masalah rangkaian. Untuk rangkaian itu dari kok siapa ya kayak disesuaikan dengan codingan untuk LDR pin sama relay pin itu di LDR 34 dan relay pin tuh ada dua. Untuk eh, kabel jumpernya selain selain kabel jumper yang ada di
pin 34 sama pin 2 itu ada di ground dan 3v3. Kalau nggak ada di 3v3 biasanya pakai 5v5. Untuk yang pertanyaan kedua, itu bagaimana caranya dari virtual pin itu menangkap sensornya ke Blink. Jadi Blink itu bisa nangkap virtual pin dari sensor. Pertama, itu kita buka Blink terlebih dahulu, di mana di Blink ini untuk step pertama kita akan membuat akun. Kalau sudah punya akun bisa langsung login aja atau masuk aja. Terus yang kedua itu membuat template dulu. Karena step-step dari Blink ini sebenarnya sudah langsung ada ya, langsung ada di Blink. Coba kita langsung ikutin aja stepnya. Untuk yang kedua itu membuat template terlebih dahulu. Sesudah membuat template, kita membuat data stream. Membuat data stream ini kita pakai 4 data stream. Karena project kita itu membutuhkan 4 data stream. Ada like, lem, manual, sama lem manual. Untuk like, lem, manual sama manual ini dikonfigurasi terlebih dahulu. Mulai dari namanya, colornya sesuai apa? Bukan sesuai sih. Sebenarnya tergantung kita mau kayak apa. Terus pinnya untuk like lem manual itu bisa diurutkan saja, gak apa-apa. Bisa pakai virtual pin 1 sampai dengan 4 atau terserah mau virtual pin berapa. Setelah itu data type-nya itu bisa integer atau string atau yang lain, bisa bisa yang lain juga. Tapi karena di sini proyeknya kita apa ya, diharuskan memakai integer atau string, jadi kita pakai integer atau string saja. Untuk roundnya bisa di false-in aja semuanya. Jadi setelah membuat data stream, kita masuk dulu ke projectnya filenya kita. Project filenya kita kok kan ada modul 5 demo. Jadi itu dimasukin aja data streamnya ke situ. Setelah itu membuat widget yang sudah ada di Blink. Itu untuk widgetnya kita itu kita pakai kita pakai lem sama lem manual, like sama sebenarnya 4 semua itu pakai semua widget. Tapi kalau untuk widget switch-nya kita hanya pakai manual sama lem manual saja. Setelah itu kita masuk ke Blink kita masuk ke Arduino untuk memasukkan kode tadi yang sudah dijelaskan sama teman saya di awal. Itu di Arduino ini untuk template ID, template name, sama autoken itu menyesuaikan dari Blink yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi template ID, template name, sama autoken itu kita pakai punyanya kita, sendiri punya akun Blinknya kita. Setelah itu, kita langsung saja dari rangkaian itu rangkaian itu apa ya, disambungkan ke dalam perangkat device-nya kita. Itu kalau untuk manual sama lem manual, ini rangkaiannya ketika eh, jadi nggak pakai sensor LDR. Manual sama lem manual ketika di onin, maka itu baru bakal lampunya dan relaynya itu bakal aktif atau lampunya nyala, relaynya bakal berbunyi atau aktif. Tapi kalau memakai sensor itu memakainya LDR. Seperti yang dijelasin sama teman saya tadi, kalau LDR itu kan ada batasnya nih, ada batas cahaya pas sampai 500. Jadi kalau gelap, menurut LDR itu cahayanya kurang dari 500, maka lampu bohlam itu akan nyala dan apa ya, lampu bohlamnya akan nyala dan relaynya juga akan nyala. Tapi ketika itu di atas 500 yang LDR itu menangkap itu terang, maka lampu bohlam sama relay itu akan mati sesuai dengan yang diatur di codingan Arduino. Untuk pertanyaan ketiga itu akan dijelaskan sama teman saya. Baik, untuk pertanyaan nomor 3 itu mengapa penting untuk menampilkan kondisi sinar pada aplikasi Blink. Jadi untuk kondisi sinar yang sebelumnya udah diatur pada codingan di sini, dia pada kondisi sinar itu ada gelap bersama terang. Jadi di mana di Blinknya itu ditampilin di sini yang nama labelnya itu like. Jadi nanti dia bisa berganti ke gelap dan terang, di mana nanti kondisi like ini itu bergantung pada
ambang batas sensor LDR-nya terkena cahaya. Jadi, semisalkan dia kurang dari 500, dia akan gelap, dan lebih dari 500, dia akan terang. Dimana kalau misalkan eh, kita ada ada status cahaya, dia gelap atau terang, kita bisa mengetahui di mana kita bisa mengetahui kalau lampu ini dia bisa nyala atau dia off. Jadi, pembatas sudah ditentukan di sebelumnya. Begitu. Mungkin ada tambahan dari teman saya. Baik, karena presentasi dari kita sudah cukup, kita akhiri. Sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.